Saudaraku, hari ini saya ingin berbicara tentang agenda revolusi Indonesia lanjutan yang lebih konkret, lebih mudah dimengerti, dan dampaknya akan besar terhadap peningkatan ilmu, teknologi, dan seni bagi Indonesia. Juga dampaknya akan sangat besar terhadap peningkatan daya saing Indonesia, daya interaksi Indonesia terhadap negara-negara maju, khususnya terhadap peradaban Barat dan peradaban Tionghoa. Juga sangat besar pengaruhnya terhadap pemerataan perekonomian Indonesia sebagai bagian dari mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Saudaraku, pembicaraan hari ini akan saya beri judul mendirikan ratusan kota industri, ratusan kota jasa, ribuan kota pertanian, kota peternakan, kota perikanan, kota kehutanan, kota pertambangan, dan lain sebagainya. Pembangunan kota-kota ini sebagai bagian penting dalam rangka penempatan manusia-manusia Indonesia yang cerdas, yang pintar, yang kreatif, yang akan bekerja di kota-kota tersebut, dan pengaruhnya sangat besar terhadap kemajuan Indonesia. Karena kota-kota ini akan diisi dengan segala fasilitas yang memungkinkan seorang tenaga ahli, seorang tenaga terampil, dan sebagainya akan berkembang di sana. Di kota-kota industri misalnya, itu akan bergerak ekonomi dengan cepat. Di kota-kota tersebut akan berkumpul ribuan tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga terampil yang akan memproduksi berbagai barang, khususnya para peralatan yang dibutuhkan untuk kemajuan Indonesia dan kemajuan umat manusia, sekaligus dalam kerangka untuk menyelamatkan lingkungan dan menyelamatkan bumi, melestarikan lingkungan dan menyelamatkan bumi. Saya katakan sejak awal bahwa revolusi Indonesia lanjutan ini terdiri dari revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua yang diselenggarakan serempak dan terintegrasi. Oleh karena itu nanti kota-kota industri ini selain berisi pabrik-pabrik, juga berisi hutan, taman, danau, dan lain sebagainya. Tempat di mana manusia dan hewan bisa hidup berkecukupan. Di kota-kota industri nanti tidak ada polusi udara, tidak ada polusi air, dan juga tidak ada polusi lahan. Kalaupun polusi itu terjadi, diusahakan serendah mungkin. Atau kota tersebut ditutup kalau dia membuat pencemaran. Oleh karena itu, saudaraku, di ratusan kota-kota industri nanti hanya manusia-manusia pilihan yang boleh masuk ke sana. Hanya manusia yang mengerti apa yang dimaksud dengan revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua. Bagi manusia yang belum mengerti itu, sebaiknya jangan datang ke sana. Selain itu, kota-kota industri nanti pun akan menjadi kota-kota yang menyelenggarakan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33 ayat 3. Tanah, bumi, dan kekayaan air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, di kota-kota ini nanti banyak badan usaha milik negara yang dikerahkan untuk mengelola lahan, apakah untuk perumahan, atau untuk perkantoran, atau untuk pabrik, dan sebagainya. Pengelolaan seperti ini tidak diserahkan kepada swasta.
diselenggarakan langsung oleh badan usaha milik negara bersama-sama dengan koperasi. Misalnya di dalam perumahan-perumahan karyawan-karyawan industri, itu serahkan kepada mereka. Mereka membuat koperasi dan mereka membangun sendiri. Lahannya disiapkan oleh BUMN dan mereka membangun sendiri perumahan mereka di sana. Dan perumahan itu menjadi milik koperasi tersebut dan orang-orang, individu-individu yang membelinya. Tidak seperti sekarang. Di Jakarta ini misalnya banyak perumahan-perumahan bertingkat, apartemen, flat dan lain sebagainya. Bangunannya sudah habis terjual, apartemennya sudah terjual, tapi kompleks itu secara keseluruhan masih dikuasai oleh swasta. Dan itu salah satu bentuk ketidakadilan. Nanti di kota-kota industri dan kota-kota jasa dan kota-kota lainnya tidak boleh seperti itu. Kalau dia menjadi perumahan rakyat, maka dia dipercayakan kepada koperasi yang beranggotakan para pemilik rumah tersebut. Mereka lah yang akan menjadi developer. Lahannya disiapkan oleh BUMN yang ditugaskan oleh negara. Inilah salah satu cara untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3. Dan dana nanti, itu dana pembelian lahan atau penyewaan lahan atau apapun namanya, langsung diserahkan kepada negara melalui rekening khusus Kementerian Keuangan. Rekening khusus yang masuk ke APBN. Dengan demikian, memang di kota-kota tersebut, perusahaan swasta yang akan menjadi developer, menjadi usaha properti, tidak bisa hidup. Tampaknya di sana memang yang akan berusaha itu hanya perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara dan koperasi dan industri-industri. Sementara properti swasta tidak bisa masuk ke sana. Mengapa demikian? Itulah salah satu cara menjalankan pasal 33 ayat 3 tersebut. Supaya tanah, air, dan kekayaan alam yang di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tidak digunakan untuk kekayaan segelintir pengusaha. Pengusaha-pengusaha hitam yang seringkali kerjasama, seringkali menyuap perusahaan-perusahaan, pejabat-pejabat negara. Itu harus kita hindarkan dari awal. Jadi yang pertama, kota-kota industri ini akan menampung puluhan juta tenaga kerja. Puluhan juta tenaga kerja yang siap bekerja keras, kreatif, dan siap meningkatkan ilmu dan teknologinya. Bagi mereka yang tidak siap meningkatkan ilmu dan teknologinya, sebaiknya jangan masuk ke sana. Dari awal diseleksi. Kalau toh sekedar mau mencari hidup saja, sebaiknya cari kerja tempat lain. Karena kota-kota industri inilah kota-kota untuk manusia Indonesia yang mau maju bersama-sama dengan bangsanya. Kemudian di kota-kota jasa, antara lain kota perdagangan, kota pelabuhan, dan juga kota-kota seni. Termasuk kota seni dan perfilman. Di sini sektor jasa akan berkembang. Sektor jasa kita akan bersaing dengan sektor jasa negara-negara lain. Akan bersaing. Misalnya, transportasi darat kita akan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kemacetan seperti sekarang. Transportasi laut mudah dan biaya murah. Transportasi udara juga begitu. Apalagi nanti kalau di kota-kota industri kita sudah bisa membuat pesawat terbang. Tentu sektor jasa juga akan ikut berkembang. Nah, di kota-kota pertanian, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan lain sebagainya, ini akan berkembang usaha-usaha, baik usaha koperasi maupun usaha BUMN, maupun usaha-usaha pribadi. Usaha-usaha tersebut hanya dikerjakan oleh manusia-manusia Indonesia yang memang siap untuk maju. Saudaraku, kota-kota yang saya sebutkan tadi memang tidak menerima orang-orang yang pemalas, orang-orang yang tidak kreatif, orang-orang yang sekedar cari makan, cari hidup. Memang sebaiknya tidak masuk di sana. Orang-orang yang hanya mengandalkan kelompoknya saja misalnya, hanya bisa bertemu dengan kelompoknya saja, sukunya saja, golongannya saja, partainya saja, sebaiknya juga jangan masuk ke sana. Orang-orang yang hanya menomorsatukan kelompoknya, seolah-olah martabatnya lebih tinggi dari kelompok lain hanya karena perbedaan agama, juga jangan masuk di sana. Atau jangan berikan kesempatan masuk di sana. Manusia-manusia intoleran sebaiknya tidak ada di sana. Karena kalau dia di sana pun nanti, dia cenderung membuat mengembangkan sikap intoleransi, permusuhan, kebencian.
Dan di kota-kota ini sebaiknya kata permusuhan dan kebencian tidak boleh ada. Di kota-kota ini masyarakat Indonesia, masyarakat gotong royong bekerja keras untuk kemajuan bangsanya, kemajuan umat manusia sedunia, dan kemajuan bagi bumi, lingkungan hidup, dan makhluk hidup lainnya. Itulah yang saya maksudkan dengan kota-kota yang menjalankan revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua sekaligus. Saudaraku, kota-kota yang banyak tadi saya perkirakan akan selesai pada tahun 2045. Selesai di sana. Dan kalau mau dijumlahkan semua, bisa jadi pada tahun 2045 antara 100 juta sampai 150 juta penduduk Indonesia ada di kota-kota tersebut. Katakanlah sekitar 30-40% penduduk Indonesia ada di kota-kota tersebut. Masih ada sisa lagi kota-kota lain, desa-desa lain, tempat manusia-manusia yang memang tidak bisa bekerja keras, tidak kreatif, tidak patriot bangsa, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudaraku, sekian dulu pembicaraan hari ini. Besok kita akan masuk pada pembicaraan yang lebih konkret lagi. Terima kasih untuk perhatiannya.